bener. Sekolah lain to, Men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita akan menjelaskan tentang unsur bantu teater yang beranggotakan 8, yaitu ada Dan Pangestu absen 18. saya ingat sekali saya dan Bapak. Saya Leran Rizky Amalia, saya Pramudia Indonesia 144. Saya Rezik Zabdullah, absen 49. Saya Sylvia Ayunintia, absen 32. Yang pertama ada materi unsur bantu teater ada 5. Yang pertama ada tata panggung, yang kedua ada tata rias, 3 tata busana, 4 tata suara, dan terakhir tata kesayaan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya tentang tata panggung. Tata panggung yaitu penampakan visual yang dibuat oleh seorang penata artistik dalam pertunjukan yang bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada penonton. Jadi tata panggung ini unsur yang penting, tidak dapat dipisahkan oleh teater. Yang pertama ada panggung prosenium. Kalian kasih tahu kan panggung prosenium ini? Tahu. Panggung prosenium disebut juga dengan panggung musik. Karena panggung prosenium kan ada kayak segitiga. Tapi gambar prosenium kan ini kan panggung prosenium. Kenapa disebut dengan panggung tiga? Karena penonton aktor dalam lakon dalam benda ini atau disebut juga dengan prosenium. Prosenium berasal dari bahasa Yunani yaitu proskenion, dan dalam bahasa Inggrisnya yaitu prosenium. Pro atau pra berarti mendahului atau pendahuluan, dan skenion atau skenium berasal dari kata sken yang berarti ada. Jadi prosenium ini berarti pendahului ada. Nah, ini ada satu panggung prosenium. Yang pertama ada gitre. Gitre ini adalah kain polos yang bertujuan untuk kurtain, yaitu kira-kira yang misalkan panggung dengan tempat penonton. Testel yaitu bahan kain yang diletakkan bintang antara dua ekor bagian atas. Border yaitu bagian pembentuk tulang. Drop yaitu latar belakang adegan. Dan sebin yaitu jenis pot yang berjajar di kiri dan kanan dengan jarak yang bersamaan. Termeter yaitu hingga yang dipasang bagian belakang. Ekor yaitu bagian depannya didapat oleh rantai kaki. Yang kedua ada panggung arena. Panggung arena disebut juga dengan Derindron yang berarti penonton benar-benar meneliti panggung pertunjukan area. Untuk panggung yang dimiliki oleh penonton, maka kata panggung disebut kreativitasnya dalam menunjukkan set dekorasi. Para aktor memasuki area pertunjukan melalui forms atau kolom pertunjukan. Panggung area dibuat tanpa atap atau secara terbuka. Sebenarnya ini kayak di macam-macam model panggung area depan.
bagian depannya itu mendorong ke depan ke arah penonton. Panggung terus digunakan sejak abad pertengahan media dalam bentuk panggung berjalan berbentuk pada suatu karnaval. Nah, sering panggung selesai di sini panggungnya yang akan memainkan yaitu dan ini adalah tempat duduk penontonnya. Yang keempat adalah panggung terbuka. Panggung terbuka pertunjukan ini dapat dilakukan di tempat terbuka seperti di lapangan, di teras gedung, tempat landai. Dalam panggung terbuka disebut juga dengan panggung tonjol atau panggung Elisa. Contoh panggung terbuka yang sering kita temui yaitu stadion sepak bola seperti digunakan untuk konser di Jakarta konser oke. Tadi ini contohnya panggung terbuka sini di Candi Prambanan. Juga sini di Candi Prambanan. Setting panggung terbuka dan di sini seperti kayak panggung tadi. Nah, ini panggungnya, ini penontonnya. Ini ada panggung kereta. Kita sudah membahasnya dengan jelas ini kemarin. Jadi panggung kereta ini disebut juga dengan panggung keliling dan digunakan untuk menunjukkan karya-karya teater dari satu tempat ke tempat lainnya. Perkembangan sekarang panggung ini tidak dibuat di atas kereta, tetapi di atas mobil saja. Panggung singkat. Panggung singkat memiliki panggung pertunjukan yang berhadapan langsung dengan penonton. Dan bentuk ini memiliki panggung pertunjukan yang berdasarkan tidak tempat penonton. Manfaatnya yaitu untuk panggung ini dapat menampung lebih banyak penontonnya. Dan namun penonton yang ada di belakang dan di samping itu tidak bisa menikmati pertunjukan karena tidak bisa datang dan berdiri. Dan sekarang melanjutkan beberapa lagi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang kedua materi teater adalah tataannya. Jadi materi yang kedua penataan wajah atau make-up yang digunakan oleh para pemain. Nah, fungsinya yang pertama untuk menghasilkan karakter pemain, yang kedua memperjelas dan stylish wajah pemain ketika mengekspresikan karakter. Terus yang ketiga, menyempurnakan wajah agar sesuai dengan karakter yang diperankan. Keempatnya adalah memberi efek gerak pada ekspresi wajah pementasan. Nah, ini jenis-jenis tata rias. Yang pertama ada tata rias kolektif. Tata rias ini bersifat menyempurnakan. Tata rias ini menyembunyikan kekurangan yang ada pada wajah dan menampilkan hal yang menarik. Kan setiap wajah seseorang itu kan memiliki kekurangan dan kelebihan. Misalkan kekurangannya itu kurang mancung, punya lebar atau lonjong, nah itu bisa digunakan tata rias kolektif ini. Dan ini contohnya hidungnya terlihat. Yang kedua ada tata rias fantasi, ini juga tata rias karakter khusus karena menunjukkan keberadaan dengan wajah menjadi tidak realistis. Terus tata rias fantasi ini menggambarkan tokoh yang tidak biasa atau banyak khayalan. Contohnya ini tata rias
Tujuan untuk memenuhi tugas UAS Tata Rias Karakter Pewayangan Putra Gagah Tari Eko Prawiro yang diampu oleh Bu Eni Kusmastuti. Langkah yang pertama yaitu membersihkan wajah menggunakan pembersih dan kapas. Yang selanjutnya yaitu menggunakan foundation sesuai warna kulit kita. Aplikasikan foundation menggunakan beauty blender yang telah dibasahi. Tujuan penggunaan foundation ini agar kekurangan yang ada di wajah kita seperti luka atau jerawat tertutup menggunakan foundation. Setelah foundation di wajah merata, lalu jangan lupa aplikasikan foundation di leher agar wajah dan leher kita tidak gelap. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan bedak tabur. Tatap bedak tabur dengan merata ke seluruh wajah menggunakan puff yang lembut. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan bedak padat. Tujuan dari penggunaan bedak padat ini yaitu agar foundation dan bedak tabur yang kita gunakan tadi lebih menempel ke wajah dan tidak lembut. Selanjutnya yaitu menggunakan blush on berwarna merah. Blush on berwarna merah ini menunjukkan kesan gagah pada rias karakter Putra Gagah ini. Aplikasikan secara merata di pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri. Langkah selanjutnya yaitu membuat alis. Yang pertama yaitu bingkai alis. Pada alis Putra Gagah ini, bingkai alis lebih cenderung ke atas, memberikan kesan gagah. Lalu isi bingkai alis menggunakan eyebrow berwarna hitam. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan shading hidung. Gunakan eyeshadow berwarna coklat. Pastikan shading hidung kanan dan kiri lurus agar memberikan kesan tegas pada hidung. Langkah selanjutnya yaitu rapikan rambut-rambut alis menggunakan concealer. Langkah selanjutnya yaitu menggambar godek. Pastikan ujung godek dengan pangkal alis berjarak 1 jari. Lalu buatlah lengkungan yang berhadapan dengan daun telinga. Setelah bingkai godek jadi, isilah godek menggunakan bidih. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan eyeshadow berwarna kuning
di bawah alis, yaitu memberikan kesan highlighter pada rias. Langkah selanjutnya yaitu baurkan eyeshadow berwarna merah di kedua kelopak mata. Tahap selanjutnya yaitu baurkan eyeshadow berwarna biru di bagian depan kelopak mata. Langkah selanjutnya yaitu aplikasikan eyeshadow berwarna hitam di ujung kelopak mata agar memberikan kesan tegas pada mata. Lalu berikan eyeshadow berwarna hitam di bagian bawah mata. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan lipstik berwarna merah. Lalu, bibir bingkai menggunakan bidik berwarna hitam. Setelah itu, buatlah laler mencolok berbentuk tanda seru di antara kedua alis. Lalu, buatlah kumis yang menyambung dan tidak terputus. Beginilah hasil akhir tata rias karakter pop. Jadi seperti ini cara merias karakter. Ya, teman-teman merias yang pertama dari atas. Ini untuk memberi tekanan atau memperjelas dari lain yang sedang berarti terdapat hiasan tadi remok yang memiliki karakter tegas dan hijau. Dari pilihan ini juga tebal seperti aneh juga tebal dan juga agak tebal. Terus yang kedua bagian sini. Rias yang diperlukan untuk merubah wajah pemain laki-laki berubah wajah perempuan atau sebaliknya. Bisa rias bangsa. Rias yang diperlukan untuk memberikan aksen dan hiasan pada pemain yang memerankan bangsa lain. Misalkan ini memerankan ini adalah yang usia. Ini untuk merubah wajah seorang yang muda menjadi tua dengan perempuan atau juga tua. Dan untuk selanjutnya yang menjadi masalah jika ini kita bawa mata ini yang
Busana yang sama pertama kali kami membantu menggariskan karakter pemain dalam pertunjukan. Di sini salah busana ada busana campuran, busana tradisional, dan busana modern. Busana campuran merupakan busana gabungan dari dua unsur pokok yaitu busana tradisional dan busana modern. Busana campuran biasanya digunakan untuk melukiskan lingkungan sosial, ekonomi, maupun politik. Busana campuran dapat kita jumpai dalam teater realis. Contohnya pertunjukan rumah-rumah karya dari Kucing. Yang kedua adalah busana modern. Busana modern merupakan sejenis busana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun dipengaruhi oleh teori budaya barat. Busana modern biasanya digunakan untuk menceritakan zaman kerajaan atau zaman revolusi. Busana modern dapat kita jumpai dalam teater drama. Yang ketiga adalah busana tradisional. Busana tradisional merupakan sejenis busana yang mencerminkan karakteristik suatu kelompok masyarakat dan membedakan kelompok masyarakat lain. Karena pada prinsipnya setiap masyarakat memiliki busana tradisional yang sesuai dengan kebudayaan tersendiri. Ciri-ciri busana tradisional. Yang pertama adalah busana tradisional seringkali berlatar belakang sejarah terutama berhubungan dengan karakter tradisional periode Dagelan Kudus. Yang kedua adalah busana tradisional dapat menunjukkan status sosial, perkawinan ataupun agama. Yang ketiga adalah busana tradisional merupakan busana yang melekat pada adat istiadat daerah setempat. Busana tradisional dapat kita jumpai dalam teater drama. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh berikutnya ada fungsi dan busana. Fungsi dan busana yang pertama yaitu menggambarkan tokoh, memperkuat karakter, mempermudah penonton agar dapat memahami karakter apa yang sedang dibawakan, menjadi sarana bagi pemain untuk dapat bergerak secara leluasa serta membedakan pemain satu dengan pemain lainnya. Bahan busana ada 4. Yang pertama adalah bahan alami. Bahan alami adalah bahan yang terbuat dari tumbuhan, contohnya kain, contohnya karung goni serta kulit kayu. Kedua ada bahan tekstil. Bahan tekstil merupakan bahan yang terbuat dari tenunan benang seperti kain-bor, katun, dan sutra. Berikutnya ada busa. Busa digunakan untuk menyamakan pundak yang sempit dan lurus. Yang keempat ada kulit. Kulit adalah bahan yang terbuat dari kulit binatang, pada umumnya digunakan untuk jaket. Peralatan dalam busana adalah 11. Yang pertama yaitu kulit kain, alat penjahit, cabut jahit, jarum jahitan, alat penusuk benang, jarum jahitan, alat penusuk benang, kita ukur, gunting benang, penggaris lurus, penggaris lengkung, dan penusuk serta penanda pola. Berikutnya yaitu praktek tata busana. Praktek tata busana dapat menjadi 9. Yang pertama yaitu menganalisis naskah, berdiskusi dengan sutradara dan tim artistik, mengenali tujuh karakter, membuat pola dasar, belajar, membuat desain, pengerjaan busana, teknik materi serta teknik padu-padan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Yadya. Saya akan menjelaskan pengertian tata suara. Tata suara adalah suatu kesatuan beserta sarananya yang digunakan untuk bukan teater. Satuan bunyi yang dimaksud merupakan kesatuan dari sarana bunyi yang tersusun atau dibuat oleh manusia dan berasal dari sumber bunyi di luar manusia. Dalam hal ini menyangkut masalah jenis bunyi-bunyian yang dipersiapkan untuk kebutuhan lakon dan sound system
berfungsi sebagai penjelas atau penguat agar lakon terasa lebih hidup. Selanjutnya, perlengkapan tanda suara. Yang pertama adalah sumber bunyi untuk mendapatkan bunyi secara langsung. Yang kedua, rekaman suara dari sumber bunyi. Yang ketiga, mikrofon sound system, antara lain berupa mikrofon omni, mikrofon bidireksional, unidireksional, dan mic meja, mic level, dan penyangga mic, yaitu boom. Yang keempat adalah amplifier atau alat penguat suara untuk membuat suara terasa lebih jelas atau lebih detail. Yang terakhir, loudspeaker. Loudspeaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik melalui penggetar komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga suara terjadilah gelombang suara yang setengah di gendang telinga dan dapat didengar sebagai suara. Ada beberapa dalam tata suara teater dan dalam tata suara teater ada beberapa jenis background yang berada untuk memperkuat suasana dan mendukung cerita. Yang pertama, musik latar. Musik ini meliputi musik instrumental atau lagu-lagu yang dimainkan sebagai latar belakang sebuah cerita. Yang kedua, efek suara berupa suara-suara alam, efek suara khusus yang digunakan untuk menunjukkan keadaan peristiwa tertentu dalam drama. Yang terakhir, dialog kerekam. Dialog kerekam adalah penggunaan suara rekaman yang digunakan untuk efek suara yang spesifik untuk memberi kesan bahwa karakter yang dimaksud berada di lokasi yang berbeda atau di luar panggung. Beberapa ada beberapa jenis backsound. Contohnya yang saya mainkan ini. Ini sound untuk pembuka teater. Perlu enggak? Pakai HP ya? Lanjut. Ini untuk yang kedua adalah backsound marah. Kayak gini. Lanjut. Yang ketiga adalah backsound dramatis. Lanjut, yang terakhir untuk ending backsound. Ini ending dari sebuah teater yang asli, yang menggunakan gendang. Sekian dari saya, dari pengertian tata suara. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Revi. Silakan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencahayaan. Yang pertama ada tata pencahayaan. Teknik pengaturan tata pencahayaan untuk mewarnai suatu elemen visual di atas panggung, seperti tata rias, tata panggung, dan
dan isi di atas panggung yang lainnya. Terus kebutuhan cahaya panggung. Yang pertama, kebutuhan cahaya pada panggung itu seperti di studio fotografer. Sebab kalau tanpa cahaya ruangan itu tidak akan berarti. Yang kedua, sedangkan kebutuhan jumlah dan kekuatan cahaya berbeda, sehingga cukup mempersulit fotografer untuk mengabadikan adegan yang dimainkan di dalam panggung. Yang ketiga, dalam praktik ternyata kebutuhan cahaya itu berbeda. Dalam drama dan tari, pencahayaan itu berbeda. Kalau drama itu dari depan, dan kalau tari itu pencahayaannya dari samping. Nah, selanjutnya dan lighting untuk drama, untuk tari. Lighting untuk drama itu ya itu dari depan, dan untuk tari itu dari samping biar narinya itu biar kelihatan. Terus jenis-jenis lighting. Yang pertama itu ada lighting ya, jenis-jenis lighting. Yang pertama itu ada parabolik, aluminized reflektor, atau bisa disebut juga PAR. Fitur ini yang paling umum kita jumpai dalam satu direct. Umumnya bergerak, menambahkan bel cahaya, berpendal tanpa mempunyai batasan yang jelas, dan berperan sebagai untuk mengisi seluruh ruangan untuk menghiasi suasana tertentu. Dan selanjutnya moving head. Fitur ini mempunyai head atau kepala yang bisa bergoyang-goyang atau bergerak dan kecepatan gerakan. Dan selanjutnya follow spot. Fitur ini yang menambahkan cahaya atau output besar. Biasanya follow spot ini digunakan untuk mencahayai, mengikuti suatu objek, misalnya untuk peran-peran utama. Dan selanjutnya lampu sorot. Lampu sorot ini jenisnya cahaya dengan intensitas yang cukup tinggi. Tujuannya untuk pencahayaan ini memberikan aksen pada suatu objek dengan cara menyoroti. Dan ada lampu bridge atau lampu strobe bridge. Lampu ini tuh contohnya seperti kelap-kelip, biasanya kayak di suasana pesta, kelap-kelip. Untuk jenis-jenis lighting sudah saya jelaskan. Terima kasih. Semoga rekan-rekan bisa memahami materi kami. Warahmatullahi wabarakatuh.